Assalamualaikum sahabat bahasa, semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap bahagia, tetap semangat dalam mengikuti belajar dari rumah. Baiklah, sebelum mulai belajar, biasakan kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik teman-teman. Kita masih di bab 2 tentang teks eksposisi. Pertemuan minggu lalu kita sudah menganalisis struktur dari teks eksposisi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kebahasaan pada teks eksposisi. Ya, jadi dalam pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu untuk menganalisis aspek kebahasaan teks eksposisi. Jadi, apa aja sih aspek kebahasaan teks eksposisi? Nah, aspek kebahasaan teks eksposisi ini yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama istilah, adjektiva, afiksasi, verba, pronomina, dan konjungsi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama istilah. Nah, istilah ini adalah kata atau gabungan kata untuk mengungkapkan suatu makna ya dalam bidang tertentu. Jadi ada bidang ekonomi, ada bidang kedokteran, ada bidang biologi, contohnya rekonsiliasi, ada polusi, habitat, inflasi, pandemi. Jadi kata-kata yang mungkin jarang kita dengar, untuk mengetahuinya kita bisa membuka kamus bahasa Indonesia, itu istilah. Yang kedua ada adjektiva. Adjektiva ini adalah kata sifat. Kata sifat ini dipakai untuk menyatakan sifat atau keadaan. Ya, entah itu dari benda mati, makhluk hidup, waktu, tempat, yang lainnya. Contoh dari kata sifat, cantik itu sifat, pintar, rajin, keras, lembut, besar, punah, langka. Ya, jadi ingat, adjektiva itu semua yang menyatakan sifat, keadaan suatu hal itu merupakan kata sifat. Yang ketiga, afiksasi. Pertemuan sebelumnya terkait dengan kebahasan teks laporan hasil observasi telah kita bahas mengenai afiksasi. Ya, yaitu imbuhan. Di sini tidak banyak akan saya jelaskan. Jadi afiksasi adalah imbuhan. Afiksasi ini yang kita bahas di sini 3. Prefiks itu awalan, sufiks akhiran, dan konfiks awalan dan akhiran. Ya, kalian bisa baca kembali materinya, dan ini yang tidak dijelaskan adalah infiksisipan. Ya, jadi prefiks imbuhan di awalan ini yang diletakkan pada awal sebuah kata dasar itu berupa imbuhan ber, me, pe, per, di, ke, ter, se. Contohnya, kata dasar lari diberi imbuhan ber menjadi berlari. Tangis diberi imbuhan me, jadi menangis. Ya, makan diberi imbuhan dimakan. Begitu juga sufiks. Sufiks masih ingat, sufiks itu dibagi menjadi 3. Ada sufiks dalam bahasa Indonesia, yaitu akhiran kan, i, an, nya, man, wan, wati. Contohnya karyawan, contohnya masukan, karyawati, anyaman dari kata anyam. Ya, yang kedua ada sufiks dari serapan bahasa Arab. Itu diakhiri dengan i dan ah. Contohnya hewani, ilmiah. Ya, yang kemudian sufiks dari bahasa Barat itu ada isme, is, dan isasi. Contohnya nasionalisme, sosialisasi, agamis dari kata agama, novelis dari kata novel. Ya, kemudian lanjut ke konfiks. Konfiks ini awalan dan akhiran. Ya, diletakkan pada awal dan akhir dari kata dasar atau bentuk dasar. Contohnya ada awalan akhiran peran, kean, beran,
kan, di, kan, memperkan, diperkan. Contoh, dipertemukan, kata dasarnya temu. Memperkenalkan, kata dasarnya kenal. Menangisi, kata dasarnya tangis, ya, awalannya me, akhiran i. Membayarkan, imbuhan kan dari kata dasar bayar. Ya. Lanjut ke verba. Verba adalah kata kerja. Jadi semua kata yang menjelaskan suatu tindakan, melakukan sesuatu itu merupakan kata kerja. Membuat, memasak, menulis, membaca. Ya. Jadi kata yang menjelaskan suatu tindakan. Kemudian yang kelima ada kata ganti orang. Kata ganti orang ini disebut dengan pronomina. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua dan ketiga. Pertama itu ada pertama tunggal. Contohnya yang mengarah ke diri kita. Saya, aku, ku, daku. Jamaknya juga mengarah ke kita tapi banyak. Jadi orang pertama jamak itu kami, kita. Kalau orang kedua mengarahnya keluar. Ingat, mengarah keluar siapa yang tunggal? Engkau, kamu, Anda, kau, dikau. Kalau orang kedua jamak, kedua banyak itu yang berada di luar kita. Kalian, tapi banyak, ya. Lebih dari satu. Kalau kamu, engkau, Anda itu kan satu, berarti orang kedua tunggal. Kalau banyak berarti kalian. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal, bisa yang ada di luar kita. Kita membahas orang tersebut tapi tidak ada di depan mata kita. Misalnya ia, beliau, nya. Kemudian kalau kata orang ketiga jamak berarti banyak, yaitu mereka. Baik, kita masuk ke aspek bahasa yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Jadi di sini kata hubungnya ada 3. Kata hubung korelatif, kata hubung subordinatif, dan kata hubung koordinatif. Ya. Kalian bisa baca di situ untuk lebih jelasnya untuk kata hubung. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami. Jika masih belum paham, boleh bertanya japri atau melalui WA group. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.